Pesakan kesetaraan abadi antara laki-laki dan wanita dalam Al-Quran. Pernahkah kita merenung betapa Al-Quran, kitab suci umat Islam, bukan hanya mengajarkan nilai-nilai keimanan dan akhlak, tetapi juga penuh dengan keajaiban-keajaiban yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Salah satu keajaiban itu tampak dalam cara Al-Quran memperlakukan laki-laki dan wanita. Dalam dunia yang seringkali timpang dalam memperlakukan gender, Al-Quran justru hadir membawa pesan kesetaraan yang luar biasa. Bukan sekadar dalam ajaran, tapi juga dalam susunan katanya yang sangat presisi. Dan tahukah Anda bahwa dalam keseluruhan Al-Quran, kata laki-laki di rajul dan wanita, imra'ah masing-masing, disebut sebanyak 24 kali? Jumlah yang sama persis. Bukan 23 lawan 24, bukan 25 lawan 24, tapi 24 banding 24. Ini bukan kebetulan biasa, karena Al-Quran turun dalam rentang waktu 23 tahun, di berbagai peristiwa yang berbeda-beda, di tengah komunitas Arab, yang saat itu lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Inambu, Allah menetapkan keseimbangan ini secara matematis, di luar nalar manusia. Seolah-olah Al-Quran ingin menyampaikan pesan, di sisi Allah, laki-laki dan wanita memiliki hak, tanggung jawab, dan kehormatan yang setara. Banyak ayat yang memperkuat hal ini. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan berpasangan, satu demi satu tanpa membedakan keutamaannya. Keduanya dimuliakan berdasarkan iman, amal, dan ketaatan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Bahkan dalam penciptaan manusia, Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di sini jelas sekali. Yang membedakan kemuliaan bukanlah apakah dia laki-laki atau perempuan, melainkan ketakwaannya kepada Allah. Kalau kita kembali kepada fakta matematis tadi, 24 kali laki-laki, 24 kali wanita ini kita bisa merenung lebih dalam. Angka Brahmat adalah angka penuh, sempurna, menggambarkan keutuhan dalam hitungan waktu. Sehari ada 24 jam. Seakan Allah ingin mengajarkan bahwa sepanjang waktu, dalam setiap detik hidup manusia, laki-laki dan wanita harus dihormati secara adil dan seimbang. Bahkan lebih jauh, dalam hukum Islam banyak prinsip kesetaraan yang ditegaskan. Dalam hal ibadah, amal kebaikan, hak berdoa, hak menuntut ilmu, hak berbuat baik kepada orang lain, semua sama di hadapan Allah. Itulah sebabnya, dalam kisah-kisah besar Al-Quran, kita melihat sosok-sosok wanita yang mulia, setara dengan para lelaki besar. Ada Maryam, ibu Nabi Isa, yang disebut secara khusus sebagai wanita pilihan. Ada Asiyah, istri Fir'aun, yang dijadikan contoh wanita beriman. Ada Khadijah, Aisyah, dan para sahabiyah yang mendampingi Rasulullah SAW. Kesetaraan dalam Al-Quran bukan berarti laki-laki dan perempuan harus sama dalam segala hal, tapi masing-masing diberikan keistimewaan, tanggung jawab, dan kehormatan sesuai kodratnya. Tidak lebih mulia satu atas yang lain, melainkan saling melengkapi. Maka saat kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya menemukan bimbingan moral dan spiritual, tetapi juga menemukan pesan keadilan yang tersembunyi dalam setiap angka, setiap susunan kata, bahkan dalam keseimbangan antara laki-laki dan wanita. Itulah tanda kebesaran Allah. Tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang ditulis tanpa hikmah. Tidak ada satu kata pun yang terjatuh tanpa alasan. Semua terjaga, terukur, dan teratur sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari keseimbangan ini dan menjadikannya prinsip dalam hidup kita untuk selalu adil, menghormati sesama, dan memuliakan ciptaan Allah tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita. Karena pada akhirnya di hadapan Allah,
Yang membedakan kita bukan siapa kita, tapi sejauh mana kita bertakwa kepadanya.